Dahulu, masyarakat melakukan transaksi secara langsung, tapi saat ini dengan kecanggihan teknologi, masyarakat bisa melakukan transaksi jual beli secara online. Kira-kira fenomena sosial apa ya yang terjadi? Halo semuanya, kali ini Miss Mirsa akan mengajak kalian untuk belajar materi perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kita akan mengenal pengertian perubahan sosial menurut beberapa ahli sosiologi. Yang pertama, Emil Durkheim. Menurut beliau, perubahan sosial merupakan perubahan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat oleh solidaritas mekanik ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organik. Tentunya kalian masih ingat ya, solidaritas mekanik dikenal sebagai masyarakat desa, sedangkan solidaritas organik dikenal sebagai masyarakat kota. Jadi, di sini terlihat perubahan masyarakat desa menuju masyarakat modern yang dikenal sebagai masyarakat kota. Yang kedua, menurut Kingsley Davis. Menurut beliau, perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Struktur merupakan susunan sosial dalam masyarakat, sedangkan fungsi sosial berkaitan erat dengan status dan peran individu dalam masyarakat. Saat ini, kedudukan laki-laki dan perempuan sama di mata masyarakat, di mana perempuan memiliki kesempatan karir dan prestasi yang sama dengan laki-laki. Laki-laki bisa menjadi polisi, perempuan juga bisa menjadi polisi. Selain itu, laki-laki bisa menjadi presiden, perempuan juga bisa menjadi presiden. Hal ini berarti telah terjadi perubahan status dan peran dalam masyarakat, di mana telah terjadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Tentunya kalian masih ingat ya, lembaga-lembaga sosial itu apa sih? Perubahan apa saja yang terjadi di lembaga sosial? Di sini Miss contohkan pengembangan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 13, di mana di sini terjadi pada lembaga pendidikan. Perubahan yang terjadi di lembaga pendidikan ini tentu akan berdampak pada guru, pada kalian sebagai siswa, dan tentunya pada proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, itu tadi salah satu contoh perubahan di lembaga sosial. Yang keempat, menurut McIver, perubahan sosial terjadi pada hubungan sosial dan keseimbangan sosial. Hubungan sosial yang dimaksud adalah interaksi sosial, sedangkan keseimbangan sosial artinya ada yang terganggu di dalam masyarakat, contohnya konflik sosial. Jadi, menurut McIver, ketika perubahan sosial terjadi, ada konflik nih yang muncul karena ada yang terganggu di dalam masyarakat. Contohnya begini, dulu terdapat konflik antara ojek pangkalan dan ojek online. Di sini terbukti bahwa transportasi online itu menimbulkan pertentangan yang dilakukan oleh ojek pangkalan. Nah, inilah artinya perubahan sosial menghasilkan suatu hubungan dan keseimbangan sosial yang terganggu, sehingga muncullah konflik sosial. Jadi, dari beberapa pendapat ahli sosiologi tadi, dapat kita simpulkan bahwa perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi pada segala aspek kehidupan masyarakat, seperti dalam politik, pendidikan, hubungan sosial, keagamaan, baik itu dalam bentuk struktur, nilai, maupun norma sosial. Sampai sini mudah dipahami ya. Kita akan lanjut ke karakteristik perubahan sosial. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang, karena setiap masyarakat pasti mengalami perubahan.
baik lambat ataupun cepat. Yang kedua, perubahan pada lembaga masyarakat diikuti oleh perubahan lembaga sosial lainnya yang masih berkaitan. Kemudian yang ketiga, perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi sementara karena ada proses penyesuaian diri di sini. Misalnya, dalam suatu lembaga sosial terjadi perubahan kepemimpinan, pasti di situ akan mengalami perubahan aturan, nilai, kemudian perubahan struktur. Nah, sekarang kita lanjut ke teori-teori perubahan sosial. Teori yang pertama ada teori evolusi. Di sini menyebutkan bahwa perubahan sosial memiliki arah yang tetap dan berkembang secara bertahap. Biasanya, perubahan sosial yang secara bertahap ini berlangsung lambat. Jadi, kata kuncinya di sini berkembang secara lambat. Makanya ada evolusi dan revolusi. Kalau dikatakan evolusi, berarti perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat itu dilihatnya secara lambat ya. Adanya proses yang dilalui secara lambat. Di sini, teori evolusi dibagi beberapa konsep. Ada unilinear teoris, di mana perubahan sosial yang prosesnya secara bertahap. Jadi, perkembangannya secara lambat, tapi melalui tahap-tahap tertentu. Itu namanya unilinear teoris. Contohnya, kalian pernah belajar sejarah kan? Di sana ada peristiwa perkembangan peradaban manusia atau masyarakat di dunia dari masa berburu, masa meramu atau mengumpulkan makanan, kemudian berkembang lagi menjadi masa di mana masyarakat mampu mengolah makanannya sendiri. Jadi, di sini berkembang secara bertahap itu melalui tahap-tahap tertentu, mulai dari berburu makanan hingga manusia itu bisa mengolah makanan atau menghasilkan produk sendiri. Berarti di sini kita bisa lihat nih bahwa peradaban manusia melalui tahap-tahap tertentu dan bergerak secara lambat. Selanjutnya ada universal teoris. Kalau unilinear teoris ini prosesnya secara bertahap, di universal teoris ini perubahan sosialnya tidak melalui tahap tertentu. Maksudnya, masyarakatnya berkembang secara lambat karena ada peristiwa tertentu. Contoh, perkembangan masyarakat dari masyarakat homogen yang berkembang menjadi masyarakat yang heterogen. Berkembangnya masyarakat homogen menjadi heterogen tadi ditandai oleh fenomena urbanisasi. Pasti di sini tidak asing lagi ya dengan urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk desa ke kota yang membuat masyarakat kota menjadi heterogen. Ingat ya, masyarakat homogen menjadi heterogen, di mana yang sebelumnya memiliki karakteristik yang sama, kemudian menjadi karakteristik yang bermacam-macam. Kemudian yang ketiga ada multiline teoris. Di sini perubahan sosial yang secara lambat dikaji melalui penelitian. Artinya, perubahan sosial baru disadari setelah adanya penelitian. Contoh, perkembangan era sosial media sosial seperti saat ini. Mungkin kalian bisa merasakan perkembangannya nih, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, dan sosial media yang lain. Kajiannya di sini menerangkan bahwa ternyata interaksi sosial dalam masyarakat tidak cukup di dunia nyata saja, tetapi mereka membutuhkan interaksi sosial yang lebih. Pada akhirnya, interaksi sosial tersebut dilakukan di dunia maya. Maka dari itu, berkembanglah sosial media seperti yang terjadi saat ini. Terbentuklah perubahan sosial dalam wujud teknologi. Yang kedua, ada teori siklus. Teori ini menerangkan bahwa manusia itu tidak selalu berkembang ke arah tujuan tertentu. Teori ini juga memandang perkembangan dalam sebuah masyarakat ibarat organisme
yang diawali dari kelahiran, masa anak-anak, kedewasaan, kematian, dan seterusnya. Jadi masyarakat dilihat sebagai fenomena yang berulang. Perubahan sosial dianggap tidak dapat diarahkan atau direncanakan. Miss beri contoh yang lain, seperti pada fenomena tren fashion. Tren fashion ini berkembang tetapi tidak mengikuti tujuan tertentu, hanya mengikuti tren saja. Di era sekarang ini masih banyak orang yang mengikuti tren fashion klasik yang mengacu pada zaman klasik seperti tahun 90-an dan 80-an. Selain itu ada juga tren gaya rambut. Dari kedua fenomena ini, kita bisa lihat sebagai sebuah contoh di mana masyarakat itu merupakan siklus yang berulang. Selanjutnya ada teori fungsional. Teori ini yang memandang masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Jadi, perubahan sosial yang terjadi di sini karena setiap bagian-bagian pada struktur organisasi itu berfungsi dengan baik. Misalnya dalam sekolah, antara kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan itu menjalankan perannya masing-masing dengan baik sehingga tujuannya akan tercapai dan terjadinya perubahan sosial yang diinginkan. Kemudian ada teori konflik. Teori ini memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses kesepakatan, tetapi terjadi akibat adanya konflik di masyarakat. Jadi perubahan sosial yang terjadi ini terjadi setelah adanya konflik, baru terjadi perubahan sosial. Yang terakhir ada teori linier atau yang biasa dikenal sebagai teori perkembangan. Menurut teori ini, perubahan sosial mengarah pada titik tujuan tertentu. Di sini Miss contohkan perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang lebih kompleks. Untuk contoh yang lain, kita bisa melihat pada peristiwa proklamasi kemerdekaan, di mana kita bisa melihat perubahan sosial yang terjadi saat itu, dari bangsa yang masih terjajah oleh kolonial asing dan berkembang menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian berjuang lagi untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi konteks kemerdekaan Indonesia itu mengarah pada satu tujuan, yaitu kemerdekaan itu sendiri. Salah satu ahli sosiologi, yaitu Agus Komp, membagi perkembangan masyarakat menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap teologis. Masyarakat menganggap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini dikendalikan oleh agama atau kepercayaan. Contohnya, adanya bencana seperti tsunami, gempa, tanah longsor dianggap sebagai hukuman atau kutukan dari nenek moyang, dewa, dan Tuhan. Kemudian, tahap kedua ada tahap metafisik, di mana masyarakat menganggap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini dikendalikan oleh agama yang diseimbangkan dengan pemikiran manusia. Contohnya, bencana yang terjadi tidak sepenuhnya berasal dari kekuatan Tuhan saja, tetapi ada campur tangan manusia yang turut menjadi penyebab terjadinya bencana tersebut. Yang ketiga, terdapat tahap positifis, di mana masyarakat menganggap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya, bencana-bencana yang terjadi tadi dianalisis secara ilmiah sehingga mendapatkan jawaban-jawaban yang bersifat universal. Bagaimana? Sampai sini sudah bisa dimengerti ya? Jadi tadi kita telah mempelajari bagaimana pengertian perubahan sosial, karakteristik perubahan sosial, serta teori-teori dalam perubahan sosial. Pada pertemuan selanjutnya, nanti Miss akan mengajak kalian untuk mengetahui bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar.